Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita masih bersama dengan orang tua Evandra Florasta, Ibu Farida dan juga Pak Okta. Saya kembali lagi ke Pak Okta dan Ibu Farida untuk cerita awal seperti apa awal mula Evandra menyukai sepak bola dan kemudian perjalanannya sampai kemudian saat ini menjadi timnas U17. Ya, terima kasih ya. Kita dikasih kesempatan untuk bercerita sedikit. Usia 2 tahun itu saya berdinas di unit Pararaider 502. Usia 2 tahun saya ke pasar terus kita beli mainan semua. Jadi gitar, mainan-mainan Anak kecil. anak kecil, Oh ya. gitar, biola, raket, bola. Setelah itu saya simpan di rumah, saya kembali kerja di latihan. Setelah pulang, saya lihat dia pegang bola. Oh, berarti dia suka bola ini. Sehingga semua permainan selain bola saya sembunyikan semua. Jadi dia mau ke kamar, mau ke dapur, mau ke ruang tengah, semua yang ada cuma bola. Jadi dia mainan bola, main-main bola gitu. Dari usia 2 tahun, sangat kecil sekali ya Pak Okta? Iya betul. Jadi kan yang kita beli itu bola bola mainan itu. Jadi dia bermain aja lempar-lempar tendang-tendang ya saya biarin aja hanya untuk Siapa yang mengajari awalnya Pak Okta? Mungkin apakah langsung dimasukkan ke satu klub atau seperti apa? awalnya dulu saya langganan koran Jawa Pos. Di situ ada Malang Pos. Jadi saya baca koran di SSB Angkasa ada pembukaan penerimaan siswa baru. Pelatihnya Pak Putu Gede. Kemungkinan besar sekarang lagi ngelatih Liga 2 kalau nggak salah. Beliau itu yang ngelatih SSB itu. Jadi ya sekalian aja saya daftarkan ke SSB Angkasa waktu itu dilatih oleh Pak Putu Gede. Dan muridnya cuma 4 kalau nggak salah itu. Hanya 4. Muridnya cuma, iya muridnya cuma 4. Oke, ini kan dari usia 2 tahun, kemudian Evan saat ini 16 tahun ya Bu Farida, jadi Ya, 14 tahun. Mau 17. Mau 17, iya. Jadi 14 tahun membuat seorang anak bisa bertahan menekuni satu bidang itu kan bukan hal yang mudah. Mungkin Bu Farida bisa cerita seperti apa orang tua menemani atau bersamai Evan agar kemudian bisa melewati fase-fase yang mungkin akan ada bosan, akan ada patah semangat karena kalah. Seperti apa Bu Farida? Iya, itu pasti karena dari kecil ayahnya melihat Evan itu cenderung ke kaki kiri kidal gitu kan, jarang pemain bola yang kidal, makanya diasah terus sama ayahnya, terus dimasukkan ke klub angkasa itu. Habis itu cuma 4 bulan dilatih sendiri sama ayahnya di rumah. Terus dia ikut turnamen kecil-kecil dari umur SD sudah ngamen, istilahnya ngamen turnamen kemana-mana gitu. Jadi dia dikenal orang sampai semua klub di Malang dan Jawa Timur tuh kenal sama dia. Terus habis itu bertemulah dengan Bayangkara dan sampai sekarang di Bayangkara, dan yang membawa dan mengajukan seleksi timnas itu dari Bayangkara sendiri. Selama 14 tahun tidak pernah ada masanya mogok Bu Farida? Pasti ada, dia selalu mengeluh, capek mah capek. Tapi saya selalu bilang, capekmu itu suatu saat akan membawa berkah dan rezeki buat kamu. Nanti lihat aja, suatu saat kamu pasti jadi orang hebat. Saya bilang seperti itu. Jangan pernah lelah untuk terus belajar. Capek itu pasti. Kalau kamu nggak mau capek ya kamu tidur aja di rumah. Saya selalu bilang gitu. Jadi dia selalu semangat untuk latihan. Kita orang tua cuman support anak karena memang anaknya sendiri yang memang berminat ke sepak bola. Oke, Gitu. baik. Ada yang mengatakan bahwa Coach Nova itu cukup keras, cukup disiplin. Kalau Anda sendiri sebagai orang tua atau mendengar cerita dari Evan, seperti apa gaya dan kedisiplinan yang diterapkan oleh Coach Nova? ya kalau menurut saya kalau orang hebat ya harus latihan keras gitu. Apalagi saya pikir kalau Evan mungkin nggak kaget karena dia lahir di lingkungan Iya, militer, sudah biasa seperti itu. di mana kita disiplin utama, paling utama, dan
berlatih keras itu wajar. Siapapun yang mau hebat ya pasti harus latihan keras. Jadi kalau Coach Nova seperti itu saya nggak kaget. Saya pikir itu yang bagus. Evan pun sudah biasa dengan seperti itu gitu, disiplin. Oke, baik. Saya ke Bungkus lagi. Bungkus, Iya. apa yang Anda catat atau Anda lihat, Anda pelajari ketika kita menyaksikan pertandingan kemarin melawan Korea Selatan tentang bagaimana Coach Nova menyusun strategi? Iya, yang pertama Coach Nova itu konsisten dengan pemain-pemain yang sudah dia pilih sejak beberapa waktu yang lalu ya. Kalau kita lihat materi pemain yang kemarin main di game pertama lawan Korea Selatan itu tidak beda jauh dengan pemain yang juga main di kualifikasi. Iya. Ketika kita waktu ditahan imbang oleh Australia, tidak banyak perubahan. Artinya dia percaya pada pemain-pemain ini. Memang ada beberapa yang keluar masuk sebagai pemain utama lalu menjadi pengganti, itu biasa gitu ya. Tapi pemain yang dia panggil itu sebagian besar adalah pemain-pemain yang sama. Entah itu Evandra, entah itu Nazril, entah itu Goli, entah itu Josh Holong, di belakang Baker, kemudian juga Putu Panji, Fabio Aska, itu nama-nama yang sejak lama memang menjadi bagian dari tim yang dipegang oleh Coach Nova. Iya. Dan itu membuat pemain mendapatkan kepercayaan dirinya meningkat. Dan yang kedua, Coach Nova ini seperti yang tadi dibahas oleh orang tuanya Evandra, memang disiplin ya. Iya. Anak-anak ini di usia muda memang ini kunci menangani tim usia muda, karena Iya. saya kebetulan pernah menangani tim usia muda. Itu harus pegang disiplinnya. Oke. Karena anak-anak ini masih gampang istilahnya masih labil gitu Iya, loh. iya. Termasuk untuk generasi yang sekarang ya, Iya. Bungkus. Karena generasi sekarang kan ada banyak itu catatan dia. ya. Makanya Coach Nova itu sangat disiplin, termasuk menerapkan larangan bermain medsos, ya. larangan pegang HP berlama-lama pada saat ada di TC, itu hal yang positif. Iya. Jadi memang mungkin cara-cara itu disebut cara lama gitu ya. Tapi dalam sepak bola memang nomor satu itu disiplin. Dan nomor itu satu. berhasil ya, itu Iya, berhasil. menurut saya tim manapun, bahkan di tim Brasil, di mana pemain-pemainnya juga dikenal sebagai pemain-pemain yang dalam tanda petik kalau di luar lapangan itu agak-agak gimana gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah di dalam tim harus disiplin. Oke. Makan harus bareng, masuk ke dalam lapangan harus bergandengan tangan. Itu cara berhasil. Masuk lapangan bergandengan tangan. Kalau di kita biasanya pelatih itu menerapkan kewajiban tidur jam berapa. Iya. Nggak boleh pegang HP jam sekian sampai jam sekian. Nggak boleh main medsos. Kemudian makan harus bareng. Pelatih belum datang, belum ada yang boleh makan. Hal-hal kecil, tapi memang itu dibutuhkan untuk membangun kedisiplinan. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Kita harus break dulu untuk azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.